banyak orang itu ingin berhasil, betul nggak Jonas? Betul. Banyak orang itu ingin sukses, Betul. betul? Betul. Nah, untuk berhasil atau sukses itu harus ada namanya itu awal untuk belajar. Ya. Nah, pertama itu adalah belajar disiplin. Belajar disiplin. Nah, disiplin apa? Disiplin waktu. Setelah itu disiplin apa? Disiplin belajar. Ya. Disiplin apa? Disiplin latihan. Nah, suatu kejujuran itu pertama kali belajar adalah dari kedisiplinan. Ya, Pak. Setuju, Jonas? Setuju, Pak. Betul, Pak. Jadi, langkah awal pertama itu adalah disiplin, Disiplin. Jonas. Karena dari disiplin itulah kita belajar supaya kita tidak jenuh atau bosan. Jadi kita bisa mengatasi kejenuhan dan kebosanan. Nah, Ya, Pak. yang menjadi kebiasaan. Yang pertama adalah apa, Jonas? Disiplin. Jonas, setuju, Jonas? Setuju sekali, Pak. Jadi segala sesuatu itu disiplin belajar, disiplin latihan, disiplin waktu. Nah, karena dari kedisiplinan itulah belajar yang namanya adalah awal dari belajar kejujuran. Ya. Nah, jadi disiplin waktu itu penting sekali, Jonas. Betul, Dan Pak. disiplin pada diri sendiri. Ya. Kedua, selalu berjuang. Jadi tidak pernah merasa nyaman. Ya. Nah, kalau orang sudah zona nyaman, Jonas, Bahaya, Pak. itu justru bahaya. Ya. Akhirnya makan, tidur, makan babi, sancang, akhirnya apa? Gemuk, kolesterol, darah tinggi, gula, betul? Betul. Nah, kedua, itu apa, Jonas? Berjuang. Tidak pernah merasa apa? Puas. Dalam zona nyaman. Ya. Jangan pernah merasa puas. Jadi harus apa? Berjuang. Berjuang. Nah, makanya kalau orang itu pensiun, Jonas ya, dia sudah zona nyaman, justru cepat mati, Jonas. Kenapa? Makan, tidur, jadilah sancam, kolesterol, gula, penyakit macam-macam. Betul, Jonas? Betul. Nah, makanya harus selalu apa, Jonas? Tidak boleh Berjuang. berjuang. Jadi disiplin, setelah itu apa, Jonas? Berjuang. Jadi kita ini tidak boleh berhenti dalam perjuangan, Jonas. Iya, Pak. Setuju, Pak. Jadi selama kita hidup, selama kita bernapas, kita tuh harus berjuang, Jonas. Iya, Pak. Seorang yang berhasil adalah seorang yang selalu berjuang, Jonas. Iya, tidak pernah berhenti Dan mencoba. tidak pernah merasa puas dalam suatu puncak, Jonas. Iya, Pak. Setuju, Pak. Jadi kita harus berkata tidak ada puncak. Jadi kita harus selalu berjuang, Jonas. Betul, Pak. Betul, Jonas? Betul, Pak. Nah, disiplin, setelah itu apa, Jonas? Berjuang. Ketiga, yaitu bisa dipercaya, Jonas. Bisa dipercaya. Nah, dalam suatu bisnis maupun dalam pelayanan, itu yang penting nomor satu adalah kita bisa dipercaya, Jonas. Betul, Pak. Kepercayaan, trust itu sangat mahal, Jonas. Ya. Jadi jaga kepercayaan itu. Betul, Pak. Ada orang yang tidak punya uang, tapi dia bisa dipercaya, sehingga dia bisa berhasil, Jonas. Iya, Pak. Betul. Maka Alkitab berkata, kalau engkau setia perkara kecil, maka diberikan perkara yang besar. Yes, amin, Pak. Betul. Betul? Betul, Pak. Betul? Betul, Pak. Betul? Ya. Nah, yang ketiga apa, Jonas? Bisa dipercaya. Bisa dipercaya, gitu, ya. Jonas. Iya, Pak. Dan yang keempat ada lagi, Jonas. Tekun dan punya niat untuk maju. Ya, tekun ya, Pak ya. Ya, tekun dan punya niat. Nah, tekun dan punya niat. Dalam hidup ini kalau orang terus punya niat, orang kalau ingin ke gereja tetapi tidak ada niat, wah, begitu ada hujan atau badai, tidak jadi, Jonas. Putar balik. Putar balik. Tapi kalau orang niat, apapun terjadi tetap jalan. Iya. Nah, artinya tekun dan apa, Jonas?
Dan ada kemauan. Nah, kemauan, niat, Niat. Jonas. Yang kelima, yaitu apa? Jangan mudah menyerah karena modal. Oh. Maksudnya gimana Pak? Dengan modal ini Pak? Nah, misalnya modal hanya 100.000, apa bisa kita kerja? Nah, kalau sudah menyerah seperti itu, bagaimana mau berkembang? Bagaimana mau maju? Iya, setuju Pak. Nah, walaupun hanya modal 100.000, gimana caranya berkembang? Ya. Bagaimana caranya bekerja? Bagaimana kita memeras keringat kita supaya 100.000 itu berkembang? Ya, Gitu, iya Pak. Jadi jangan menyerah karena apa? Modal. Kan saya pengalaman dulu hanya dikasih modal 100.000 sampai jadi pabrik ya Jonas. Jadi jangan menyerah karena modal. Selama kita ini punya tenaga Jonas, selama kita masuk mata melihat, nah, tangan kita masih bisa ngangkat batu, jangan menyerah, berarti masih ada harapan. Iya Pak. Amin. Masih ada apa Jonas? Harapan. Jadi selain niat, kita tidak boleh menyerah karena modal, Jonas. Betul, Pak. Berjuang, gitu, Jonas. Iya. Nah, dan keenam, jangan terbujuk karena utang. Nah, itu loh, Jonas. Oh, iya, Pak. Kan orang tuh kadang itu modal kecil ingin modal besar, gadekan sertifikat. Nah, tiba-tiba ada sesuatu, rumahnya hilang, gitu, Jonas. Hancur malahan. Saya punya pengalaman Jonas ya, punya pengalaman hidup saya. Mungkin bisa di-sharingkan Pak ya. Sesulit-sulitnya kita, masalah apapun, utang apapun, jangan sekali-sekali menggadekan rumah, itu aja. Ya. Jangan menggadekan apa? Rumah tinggal. Nah, itu Jonas. Jangan sekali-sekali menggadekan rumah tinggal. Ya. Nah, saya tuh punya prinsip, walaupun apapun terjadi, jangan sampai menggadekan rumah tinggal. Kalau sudah menggadekan rumah tinggal, Jonas, bila ada terjadi sesuatu, itu stres, air mata menetes. Siapa yang setuju angkat tangan, Jonas? Pokoknya ya, sesulit saudara, masalah apapun, jangan sekali-sekali menggadekan rumah. Karena apa? Karena rumah itu adalah tempat kita berkumpul. Banyak kenangan, banyak hal yang baik, suka dan duka di rumah. Betul? Betul. Nah, kalau digadekan hilang, hati itu sedih sekali, Jonas. Kayak keiris-iris itu, Jonas. Jelas, Jonas? Jelas, Pak. Jangan sekali-sekali menggadekan apa? Rumah. Nah, pokoknya saudara, dalam bisnis apapun, yang tidak boleh satu, gadekan rumah, itu aja. Iya, Pak. Gadekan rumah aja tidak boleh, apalagi gadekan istri, ya itu. Karena ada kejadian seperti itu, Jonas. Ada, Pak ya. Itu lebih gila lagi, betul? Iya. Betul? Betul. Apalagi gadekan istri itu lebih parah lagi. Nah, jadi memang barang gade ya, Pak. Makanya yang keberapa Jonas? 7 ya? Iya, ke-7. Jadi apapun yang terjadi, jangan menggadekan rumah. Iya. Sesulit apapun, separah apapun, satu hal yang sudah lakukan, jangan gadekan rumah. Ini pengalaman hidup saya, Jonas. Kenapa? Sudah mengalami hidup dari orang tua saya. 8 kali kaya, 8 kali miskin. Dan kesalahannya itu adalah satu, menggadekan rumah. Dengan menggadekan rumah itulah, saya lihat sendiri tetesan air mata dan kenangan, Jonas. Iya, Pak. Jadi saudara, bisnis apapun, satu hal yang tidak boleh digadekan, rumah tinggal. Iya, Pak, setuju, Pak. Yang setuju angkat tangannya, Pak. Setuju, Pak. Nah itu, rumah tinggal jangan digadekan.
Nah, karena itu penting sekali Jonas. Betul, Pak. Karena saya pernah ngalami, jadi saya tuh tahu persis. Makanya saya memulai bisnis saya tidak mau utang bank apapun yang terjadi. Dan itu bisa dilakukan, Pak ya. Ini ya, orang itu utang itu karena ingin cepat besar, ingin cepat kaya, ingin ekspansi. Nah, memang kalau tidak utang, itu memang tidak berkembang pesat, tetapi pondasinya kokoh, bertahap, tapi pasti gitu loh, Jonas. Ya. Kalau saya sih, Pak, kalau utang itu boleh enggak? Nah, silahkan, tapi saran saya lebih baik tidak berutang. Kalau tidak berutang, itu tidak cepat besar, perlu perjuangan, betul? Betul. Nah, tapi kalau hutangnya banyak, nah itu adu sakti. Adu apa, Jonas? Adu sakti. Kalau berhasil tambah besar, kalau gagal habis. Iya. Betul ya, Jonas? Betul. Jadi kalau berhutang tuh boleh enggak? Orang hutang itu untuk ekspansi bisnis, silakan. Ya. Tapi ingat, harus perhitungan benar gitu loh. Bukannya saya ngomong tidak boleh hutang sama sekali. Saya katakan silahkan, tetapi ingat harus ada perhitungan matang gitu loh. Betul. Nah, kalau saya kan bisnis tidak mau yang bahaya, selalu yang safety dan aman dulu, Jonas. Ya. Mungkin. Oke, Jonas. Dan yang ke-8 ada Jonas. Nah, nikmati suka dan duka, selalu bersyukur, itu kuncinya, Jonas. Ya, betul, Pak. Oke, Jonas, lanjut. Ya. Jawab 5 ya, Jonas. Iya, Pak.